Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang selalu Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga kita diberi kekuatan dan taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah dalam menapaki ajaran beliau. Baik, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis Tawasi bil Haq, Tawasi bil Sabr, majelis untuk kita berbagi ilmu, berbagi nasihat, berbagi pengalaman insyaallah, dan berbagi hikmah. Semoga forum dan majelis kita ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya yang berkenan untuk bisa mengikuti kajian ini insyaallah. Kita masih melanjutkan seri kajian tentang fiqhul muwazanat, fikih muwazanat, dan kita lanjut dengan bagian kedua dari subtema tentang kaidah-kaidah yang penting diperhatikan, penting untuk dipahami dan diperhatikan serta dipraktekkan di dalam mengimplementasikan fikih muwazanah dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, ada banyak sekali kaidah-kaidah yang umumnya itu merupakan kaidah-kaidah yang mungkin sudah pernah kita bahas dalam seri kajian fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Karena memang kaidah-kaidah di dalam fikih muwazanat ini yang menggunakan kaidah-kaidah fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Baik dalam aspek maslahat atau dalam aspek madarat. Lalu kita sebutkan bahwa di antara kaidah-kaidah yang sangat penting dan sangat urgent dalam fiqhul muwazanat ini adalah kaidah-kaidah yang diambil dari qawaid fiqhiyah. Minal qawaid al-fiqhiyah, dari kaidah-kaidah Al-Qur'an. Kaidah-kaidah fikih. Jadi itu banyak sekali dan bisa dibaca dalam kitab-kitab yang berbicara tentang kalau dulu kitab-kitab klasik itu rata-rata berjudul Al-Asbah wan Nadhair, seperti karya Imam As-Suyuti rahimahullah misalnya. Itu berbicara tentang itu, tentang fikih muwazanat, tapi judul yang dipakai adalah jadi Al-Asbah wan Nadhair. Itu di situ berisi kaidah-kaidah. Begitu juga karya Imam Al-Izzi Ibn Abdussalam misalnya. Jadi itu sangat sangat penting sekali. Ada kitab-kitab Imam Izzuddin Ibn Abdussalam dan kitab-kitab Imam Al-Mawardi, kitab-kitab Imam Asy-Syatibi dan lain sebagainya. Di samping juga kitab-kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah fikih itu yang termasuk kitab-kitab kontemporer. Itu bisa dibaca di sana. Jadi kaidah-kaidah itu sangat bermanfaat dalam fikih muwazanat. Nah, secara garis besar umum
ada 3 macam muwazanat. Jadi dalam kita memuwazanatkan sesuatu di antara lebih dari satu pilihan. Jadi ketika ada muwazanat perbandingan, pertimbangan itu tentu yang ditimbang dan dibandingkan adalah antara 2 atau lebih pilihan. Kalau hanya satu ya tidak ada muwazanat di sana. Jadi gitu. Tapi antara 2 atau lebih pilihan-pilihan yang ada, nah yang dimuwazanatkan itu ada 3 macam. Jadi intinya muwazanat antara masalih dan mafasid. Antara kemaslahatan-kemaslahatan dan kemadaratan-kemadaratan. Jadi gitu. Yang pertama, ini dalam kaidah umum, itu al-muwazanah, praktek fikih muwazanat kita yang kita muwazanatkan, yang kita timbang dan bandingkan untuk menentukan pilihan yang lebih baik, yang lebih maslahat, atau yang lebih ringan kemadaratannya. Atau yang lebih ringan kemadaratannya itu yang pertama, al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Jadi yang kita perbandingkan itu antara maslahat dan madarat. Dalam hal ini kalau secara kaidah dalam kondisi normal mudah. Secara teori mudah. Jadi secara teori itu mudah membandingkan ketika di hadapan kita ada 2 pilihan, yang satu jelas maslahatnya, yang satu lagi jelas madaratnya, tentu. Artinya bahwa di sini yang maslahat kita ambil, yang madarat kita tinggalkan. Itu jelas seperti itu. Tapi nanti ini kondisi ini itu mudah secara teori. Tapi secara praktek nanti itu sangat tidak mudah. Dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi dalam konteks kehidupan politik. Jadi kaidahnya bahwa maslahatnya lebih besar kita menangkan, madarat yang lebih jadi gitu. Jadi maslahat kita ambil, madarat kita tinggalkan, kita hindarkan. Itu secara teori tampaknya mudah. Tapi secara praktek, ketika kita berhadapan dengan kondisi dalam kehidupan kita, berbagai aspek dalam kehidupan kita, di mana terjadi iltibasul haq bil batil, wa ikhtilatul batil bil haq. Jadi ikhtilaf as-shawab bil khata'. Jadi waltibasul khata' bis shawab. Artinya ketika dalam satu kondisi, dalam satu situasi, itu di situ campur. Ada maslahatnya, ada madaratnya. Ada baiknya, ada buruknya. Ada benarnya, ada salahnya. Nah, di situ nanti yang rumit itu adalah bahwa untuk betul-betul secara objektif kita itu saat melakukan muwazanah perbandingan dan kajian itu, kita betul-betul secara objektif, secara komprehensif, secara menyeluruh dari berbagai sisinya, itu kita bisa memunculkan poin-poin kemaslahatan apa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu sudah lengkap. Tidak ada yang tertinggal. Terus kita sebutkan, di situ ada potensi kemadaratan 1, 2, 3, misalnya gitu. Dan 1, 2, 3 itu sudah lengkap semuanya, tidak ada yang kurang. Nah, di sini misalnya Bapak, ini kemaslahatannya 5, apalagi besar-besar, ini kemadaratannya 3. Kita ambil, kita kalahkan seperti itu. Atau sebaliknya. Jadi gitu. Yang 5 itu madaratnya, yang masalah itu seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa kaidah bahwa ketika yang kita bandingkan antara maslahat madarat, maka maslahat kita menangkan, madarat kita kalahkan. Itu secara kaidah umum, Tapi yang jadi masalah saat saat praktek.
Dr. Qaradawi dalam kitab beliau Aulawiyatul Harakah Islamiyah, Aulawiyatul Harakah Islamiyah fil Marhalatil Qadimah. Jadi prioritas-prioritas gerakan Islam di masa yang akan datang, itu beliau mengatakan su'ubatu at-tatbiq al-amali. Jadi setelah berbicara tentang masalah fikul muwazanat, kaidah-kaidahnya, itu beliau berbicara. Itu secara teori mudah, gampang. Tapi beliau katakan su'ubatu at-tatbiq al-amali. Jadi sulit dan rumitnya pada saat kita mempraktikkannya di dunia kenyataan. Yang sulit itu untuk betul-betul kita secara objektif itu mampu menghimpun seluruh potensi kemaslahatan yang ada dalam satu kondisi dibandingkan dengan seluruh potensi kemudaratan yang ada, baru kita timbang. Jadi gitu. Yang sering terjadi itu adalah bahwa kita saat menimbang itu antara maslahat madarat itu belum komprehensif, belum menyeluruh. Si A menyebutkan ini ada 3 kemaslahatan, jadi gitu. Terus di sini ada 5 kemadaratan yang tampak bagi dia, jadi gitu. Sehingga karena itu kemudian tentu dihindarkan karena lebih berat madaratnya misalnya kayak gitu. Tapi ternyata ada pihak lain yang melakukan kajian itu menemukan kemaslahatan lain, kemaslahatan baru yang belum ditemukan oleh si A tadi itu. Sehingga yang tadinya bagi dia hanya 3 itu bisa ketemu 7 banding 5. Contoh seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam muwazanat itu ada muwazanat bainal masalih wal mafasid. Antara kemaslahatan dan kemudaratan. Jadi itu kemaslahatan diambil, kemudaratan ditinggalkan. Jadi kalau kemudaratannya lebih dominan, kemudaratan dihindarkan, dikorbankan kemaslahatannya. Yang kedua itu adalah al-muwazanah, memperbandingkan antara 2 pilihan atau lebih yang semua pilihannya itu masalah. Al-muwazanah bainal masalih wal masalih. Kalau tadi kan antara maslahat madarat. Ini kita memperbandingkan, menimbang untuk menentukan pilihan, satu pilihan, tapi yang dipilih itu baik semua. Maslahat semuanya, positif semuanya. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas secara lebih detail. Tapi ada jenis kedua itu. Ini secara umum, secara teori lebih rumit daripada membandingkan antara maslahat madarat. Jadi gitu. Tapi milih antara maslahat dan maslahat, baik dan baik. Jadi gitu. Benar dan benar. Untuk menentukan yang lebih maslahat atau yang paling maslahat. Relatif ini lebih rumit. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ini macam kedua. Yang paling rumit dan paling berat itu, dan ini justru yang termasuk paling banyak kita hadapi dalam kondisi kehidupan kita. Itu adalah al-muwazanah, perbandingan, pertimbangan antara 2 pilihan atau lebih, di mana semua pilihannya itu madarat. Semua pilihannya itu buruk. Tidak ada pilihan yang baik. Masalahnya, milih nggak milih, kita harus milih. Kalau bisa ditinggalkan, selesai, ya tinggalkan semuanya. Masalahnya, mengapa kita perlu fikih muwazanat? Karena di antara pilihan-pilihan yang semuanya buruk ini, semuanya berat, semuanya merugikan itu, kita tidak mungkin, tidak boleh, dan tidak bisa tidak memilih. Nah, di sini rumitnya nanti. Nanti ini juga nanti kita akan bahas secara khusus, secara umum begitu. Nah, kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah. Kita pada sesi yang lalu sudah, pada pertemuan keempat, kita sudah membahas tentang beberapa kaidah. Yang rata-rata itu perbandingan antara maslahat-maslahat, di antara maslahat yang ada. Atau seputar kemaslahatan gitu. Nah, pada sesi kita pada pagi hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan, memberikan, ini sekedar contoh ya. Kita tidak membahas semua kaidah. Banyak kaidah-kaidah yang lainnya yang
yang belum dan tidak bisa kita bahas semuanya. Jadi karena semua qawaid fiqhiyah itu bisa masuk, semua qawaid fi fiqhil aulawiyat, semua kaidah dalam fikih skala prioritas itu semua masuk di sini dalam pembahasan ini. Dan seterusnya. Sehingga yang kita sebutkan baik pada pertemuan yang lalu maupun pada saat ini, pada pagi hari ini itu contoh-contoh saja. Untuk menjadi semacam semacam panduan. Jadi yang mudah-mudahan mewakili kaidah-kaidah yang lainnya yang belum kita bahas. Secara umum itu ini contohnya seperti ini. Baik. Kaidah pertama yang insya Allah kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini itu di antara kaidah fikih atau kaidah yang sangat terkenal sekali di antara kaidah fikih adalah ad-darurat tubihul mahdzurat. Bahwa kondisi darurat, kedaruratan itu bisa menjadikan atau membuat hal-hal apa-apa yang semula terlarang, semula haram, dan yang haram terlarang itu pasti madarat dalam kaidah kita. Nah, kondisi darurat itu dimungkinkan atau bisa membuat hal-hal yang semula haram itu menjadi boleh dan mubah. Jadi menjadi boleh dan mubah. Nah, terus kemudian disambung dengan kaidah berikutnya bahwa wa ma ubiha lid-darurati yuqaddar biqadari atau ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sementara kondisi darurat itu diukur, harus diukur, dibatasi sesuai dengan batas kadarnya, jangan berlebihan. Jangan karena udah boleh terus kemudian leluasa, tidak. Jadi bolehnya ya sebatas sampai hilangnya kondisi kedaruratan itu. Jadi dengan dibolehkan makan yang semula diharamkan, minum yang semula diharamkan, melakukan hal yang semula diharamkan, hukum normatifnya haram. Hukum normatifnya haram, terus karena kondisi darurat itu boleh, dibolehkan. Nah, bolehnya itu seukuran dan sekadar kondisi darurat yang ada. Begitu kondisi darurat itu sudah hilang, jadi gitu, maka sudah tidak boleh lagi, haram lagi, kembali kepada hukum asal. Jangan kemudian semangatnya menikmati. Maka hati-hati ketika seseorang mendapatkan fatwa dari seorang ulama untuk melakukan sesuatu yang secara normatif hukumnya haram, terus kemudian dibolehkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan dasar kondisi darurat, lidh-darurah awil haja al-mulahah, baik karena alasan kondisi darurat atau kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, itu jangan semangatnya, oh berarti untuk saya boleh. Terus semangatnya menikmati, leluasa, hati-hati. Jadi bolehnya itu berbatas, jadi gitu. Nah, di sini kan berarti ada ini. Jadi kaidah ini itu kan berarti ada dua kondisi madarat. Jadi kondisi darurat ini mengapa dikatakan kondisi darurat? Akan ada kerugian besar, akan ada kerugian yang fatal, akibat fatal. Misalnya bahwa hilangnya nyawa. Itu tentu kemadaratan. Makanan yang ada hanya babi. Makanan yang ada hanya bangkai. Jadi seseorang nggak tahu berada terdampar di pulau yang tidak ada penghuni, nggak ada makanan yang ini, mungkin hanya ketemu mungkin barangkali jadi hanya ada bangkai, hanya ada apa seperti itu. Kalau bangkai ikan halal. Jadi, nah intinya seperti itu. Terus kemudian ini kalau ada kemadaratan, potensi kemadaratan bahwa kalau dia tidak makan sama sekali, itu ada kemadaratan hilangnya nyawa dia mati. Jadi gitu. Ini besar.
Sementara makan daging babi, makan kalau memang hanya itu yang ada, atau daging bangkai itu haram. Jadi bangkai binatang darat ya, itu haram. Dan haram pasti madarat. Di sini ada ternyata hukum Islam memberikan dispensasi, memberikan hukum. Dibolehkan karena kondisi darurat itu dalam rangka untuk menghindarkan kedaruratan yang lebih besar, yaitu kematian, hilangnya nyawa, atau kebutuhan yang sangat besar, misalnya gitu. Di sini perbandingan, jadi dari hukum atau dari kaidah fikih ad-darurat wa qbilul mahdzurat itu di situ ada fikih muwazanat. Jadi mengapa Islam kok memberikan hukum dispensasi khusus untuk kondisi darurat itu karena tadi dalam rangka untuk menghindarkan diri seseorang dari kemadaratan yang lebih besar. Sementara ini kan hukum Allah Ta'ala. Allah ini dispensasi dari Allah Ta'ala, hukum dari Allah Ta'ala. Jadi gitu. Makanya saya sering membahas tentang dalam kita memahami hukum syar'i itu saya selalu ulang-ulang dalam berbagai kesempatan, kita harus memahami ada dua jenis hukum syar'i. Ada hukum syar'i normatif, teoritis, idealistis. Hukum syar'i apa adanya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari kitab ilmu para ulama. Belum bersentuhan, ini teori normatif, belum bersentuhan, belum bertemu dengan wakil realita kehidupan yang ada. Yang halal-halal, yang haram-haram, yang wajib-wajib, yang makruh-makruh dan seterusnya itu apa adanya. Nah, dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, tentu itu yang harus kita laksanakan. Tapi kita harus paham bahwa kondisi kehidupan ini tidak selalu selaras dengan hukum syar'i itu ketika diterapkan. Banyak kondisi situasi di mana kondisi itu secara syar'i juga itu dibenarkan, itu bisa mengubah hukum normatif. Hukum syar'i normatif yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Bahkan yang tadinya haram menjadi boleh, yang tadinya boleh menjadi haram. Nah, itu juga hukum syar'i, jangan salah. Itu juga hukum syar'i. Jadi itu juga hukum syar'i. Hukum syar'i waqi'i, amali tadbiqi, hukum syar'i realistis, itu praktis implementatif. Yang tadi itu adalah hukum syar'i teoritis normatif, idealistis. Ini hukum syar'i realistis, praktis, implementatif. Jadi gitu. Idealnya itu tidak berbeda, idealnya. Tapi itu kondisi-kondisi normal. Jadi sementara kehidupan manusia ini rasanya lebih banyak tidak normalnya. Jadi itu. Sehingga sering tidak ketemu, tidak match, tidak matching antara hukum syar'i normatif itu dengan kondisi real, sehingga akhirnya kemudian terjadi perubahan. Nah, selama itu memang didasarkan kepada misalnya fatwa tertentu, fatwa yang mengubah tadi itu didasarkan kepada fatwa ahlinya para ulama melalui metodologi ijtihad yang memang benar, itu juga bagian dari hukum syar'i Islami dari Allah Ta'ala. Ya seperti contoh yang dekat dengan kita saja pada masa pandemi itu kan ada. Jadi ibaratnya pandemi ini salah satu fenomena yang kita dapatkan itu dalam tanda kutip itu mengubah hukum syar'i normatif. Jadi artinya bahwa sholat jamaah diliburkan, bahkan sholat Jumat sempat diliburkan, masjid sempat ditutup dalam waktu yang sangat lama. Sholat berjamaah yang mestinya rapat, karena setiap kali mau melaksanakan sholat jamaah, imam selalu mengingatkan sawu sufufakum, wahai para jamaah, tolong luruskan, rapatkan barisan. Itu selama masa pandemi, fatwa para ulama. Ini fatwa para ulama. Hati-hati, jangan asal ketika berkomentar. Ini fatwa para ulama. Jadi gitu.
sedunia itu menfatwakan disesuaikan dengan tuntutan kondisi yang ada, itu soft itu renggang. Satu jamaah dengan jamaah yang lainnya jaraknya 1 meter, 1,5 meter, bahkan mungkin ada yang sampai 2 meter. Jadi gitu. Nah, selama ini hasil dari ijtihad para ulama ahlinya, itu juga hukum syar'i. Berbeda dengan hukum syar'i asalnya. Yang namanya saf, rapat, lurus. Jadi gitu. Ini renggang itu tidak ada dalam satu mazhab pun. Jadi, tapi ini kondisi khusus. Nah, itu juga pada saat kita harus paham, ketika kondisi itu dihasilkan, fatwa itu dihasilkan oleh ahlinya melalui metodologi ijtihad yang dibenarkan, sesuai dengan patokannya, itu juga hukum syar'i dari Allah. Kita ketika melaksanakannya itu juga bagian dari ketaatan. Itu contoh. Saya tidak membahas tentang apakah pasti tepat keputusan ini dan itu, tapi saya hanya memberikan contoh secara umum saja. Nah, seperti itu kan ada muwazanat kan? Artinya bahwa di sini menyalahi di satu sisi bahwa ketika soft rapat, ketika ada kerumunan, ketika ada ini ada potensi bahaya. Jadi potensi bahaya menularkan penyakit atau tertular penyakit, yang itu madarat. Jadi gitu. Di sisi yang lainnya menyalahi hukum asal, hukum dasar dalam pelaksanaan salat, pengfungsian masjid. Masjid didirikan untuk salat berjamaah, lu kok ditutup? Itu madarat. Secara syar'i madarat. Jadi gitu. Melanggar, ada pelanggaran situ. Ini madarat, ini juga madarat. Jadi di situ dimuazanatkan. Jadi ada mungkin sebagian pendapat yang lebih dimenangkan jadi ibaratnya bahwa menerjang potensi madarat sakit, tersebarnya penyakit, daripada madarat dengan mengubah hukum asal dalam salat berjamaah. Tapi jumhur ulama sedunia, jadi gitu, termasuk di pusat-pusat pusat-pusat fatwa di Timur Tengah sana, itu mayoritas para ulama pada saat-saat mungkin khususnya pada puncak-puncak pandemi COVID dulu itu hampir semuanya sepakat menfatwakan antara merenggangkan soft sampai sempat melockdown masjid, meliburkan bahkan sholat Jumat. Itu luar biasa itu. Tapi ketika itu betul-betul memang berasal dari keputusan dan fatwa ulama ahlinya, itu juga bagian dari hukum syar'i. Termasuk ketika itu salah. Jadi gitu. Karena kan seorang mujtahid ketika berijtihad mungkin salah, mungkin benar. Tapi kesalahannya tidak disalahkan. Insya Allah. Baik, seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa dalam kaidah ad-darurat tubihul mahzurat itu, bahwa kondisi darurat, kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, yang berarti di situ ada potensi kemadaratan itu dibolehkan, dimungkinkan. Jadi dimungkinkan dan dibolehkan, dimungkinkan dibolehkannya hal-hal yang semula terlarang atau haram. Di mana itu melakukan sesuatu yang semula haram itu juga madarat, dosa aslinya. Jadi gitu. Tapi itu ternyata dalam hukum syar'i itu dikalahkan demi untuk menghindarkan kemadaratan yang lebih besar. Insya Allah begitu. Itu intinya di situ. Nah, hanya saja ini yang perlu saya ingatkan dalam konteks karena kita bahas tentang kaidah fikih ini. Yang tadi kita sebutkan bahwa ma ubiha lidh-dharurati yuqaddar biqadari atau ad-dharuratu tuqaddar biqadariha. Jadi hukum yang dibolehkan karena kondisi darurat itu harus dibatasi, harus terbatas. Jadi ini bolehnya hanya sampai berakhirnya atau hilangnya kondisi darurat. Ya Pak, ambil sebagai contoh lah, seseorang yang nyawanya terancam melayang kalau tidak makan. Yang ada hanya daging babi. Dalam kondisi itu syariat membolehkan, Allah langsung yang membolehkan, Nabi langsung yang membolehkan, dia
makan babi dalam kondisi itu untuk dia itu halal. Perhatikan, halal bagi dia dalam kondisi waktu darurat itu. Nah, cuman ini kan halalnya atau bolehnya dia makan itu kan karena kondisi darurat. Ketika kondisi darurat itu sudah hilang atau sudah berakhir, kembali ke hukum normal, haram lagi. Nah, di sini harus diukur. Kaidah ad-darurat tuqaddar biqadariha itu. Jadi kondisi darurat dan hukum yang boleh karena kondisi darurat harus diukur. Sesuai dengan ukurannya, dibatasi. Harus ada pembatasan. Jadi dia boleh itu untuk menghilangkan kondisi darurat itu dia butuh berapa kerat daging. Misalnya kalau dengan dia makan 2 kerat daging babi, itu kondisi dia darurat yang mengancam nyawa dia itu sudah hilang, maka potongan kerat ketiga sudah haram. Yang keempat sudah haram. Hati-hati. Nah, gitu loh. Jadi semangatnya pembatasan, bukan oh boleh, akhirnya kemudian makan sekenyang-kenyangnya. Enggak. Karena di situ bolehnya hanya itu. Makanya seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika ada seseorang mungkin dalam kondisi tertentu sehingga terpaksa untuk melakukan apakah pekerjaan atau apa yang itu secara hukum syar'i normatifnya itu haram atau syubhat. Jadi atau makruh semi haram misalnya begitu. Tapi dipelajari oleh seorang ulama yang memberikan fatwa akhirnya dibolehkan. Nah, itu tadi semangatnya jangan kemudian kan boleh terus menikmati dan meluas-luaskan, tidak, tetap semangat pembatasan. Lalu yang perlu saya ingatkan dalam konteks seperti ini, jadi apa-apa yang boleh karena fatwa kondisi darurat atau kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, ini sifatnya kasuistik, sifatnya situasional kondisional. Situasional kondisional. Ambillah sebagai contoh misalnya bahwa seseorang terpaksa harus hutang ke bank konvensional, yang di situ ada riba. Kita sepakat tentang hukum keribaannya, nggak boleh aslinya gitu. Atau kerja atau apa kayak gitu di tempat-tempat yang secara hukum normatifnya tidak boleh aslinya. Tapi kemudian konsultasi kepada seorang ulama ahli, ulama itu mempelajari kondisinya plus minusnya dari berbagai sudutnya, ulama itu sampai kepada kesimpulan bahwa dia boleh hutang dengan ukuran sekian, harus dibatasi, jangan dilepas. Karena tadi ad-darurat tuqaddar biqadariha. Jadi kedaruratan itu harus dibatasi. Jadi tidak hanya boleh begitu saja itu dilepas. Ulama itu juga punya kewajiban menentukan dia boleh hutang berapa. Jadi gitu. Terus bagaimana? Detail sekali. Nah, karena ini kondisi kasuistik. Hukum kondisional situasional. Itu tidak boleh. Misalnya ada orang lain yang merasa dia berada pada kondisi seperti kondisi orang yang dapat fatwa itu, terus kemudian nyomot fatwa itu begitu saja, tanpa merujuk ulama yang berikan fatwa. Jadi gitu. Ini fatwa boleh karena kondisi darurat itu untuk dia, untuk si A. Si B kalau memang mungkin dia merasa enggak, kondisinya juga sama, jangan dia yang memfatwakan. Jadi gitu. Karena si A ini diberi fatwa khusus tadi itu dikaji dari berbagai sudutnya, dari berbagai sisinya, dipelajari oleh sang ulama, sampai kemudian di muazanatnya masalah mafasid, sampai akhirnya kemudian diputuskan boleh dengan kadar hutang sekian. Sekali, tidak boleh yang kedua, yang ketiga, misalnya gitu. Jadi gitu. Dia saja mungkin hanya difatwa sekali dengan nilai sekian. Dia kalau mau hutang lagi harus fatwa khusus lagi, dipelajari ulang lagi. Nah, apalagi orang kedua, orang lain. Karena kadang-kadang begitu, kadang-kadang dia boleh. Kondisi saya secara umum sama, atau bahkan mungkin saya lebih buruk. Dia yang memfatwakan dirinya sendiri. Merasa dalam kondisi lebih buruk, terus kemudian nyomot, berarti saya juga boleh berarti. Itu nggak boleh. Nah, di sini, bahwa ini, karena kita sedang bahas kaidah ini, maka
Kita contoh konteksnya seperti itu. Jadi insya Allah begitu. Lalu kemudian secara umum, kaidah ini itu berlaku. Jadi ini umum berlaku untuk semua langkah menempuh jalur madarat gegara tidak adanya pilihan lain kecuali yang madarat semuanya. Jadi ini nanti akan kita bahas. Jadi ini kaidah ini ad-darurat tubihul mahdzurat itu umumnya itu menjadi kaidah umum berlaku dalam setiap langkah dan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana pilihan-pilihan yang ada itu madarat semuanya, buruk semuanya, merugikan semuanya. Tapi kita tidak bisa menghindar untuk tidak memilih satupun di antara pilihan-pilihan yang ada. Itu rata-rata menggunakan kaidah ini. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi gitu. Nah, cuman mahdzur yang mana yang dibolehkan ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang 2, 3, 4, 5 madarat semuanya, buruk semuanya, misalnya merugikan semuanya, tapi kita tidak bisa menghindari semuanya. Jadi kita terpaksa harus memilih salah satunya. Nah, di sini baru kemudian kita terpaksa melakukan atau mengambil pilihan madarat kalau bisa sebisa mungkin yang paling ringan tingkat kemudaratannya. Insya Allah begitu. Baik, itu kaidah pertama yang kita bahas di sini. Yang kedua, kaidah kedua adalah kaidah ad-darar yuzal atau al-munkar yajib ingkaruhu wa taghyiruhu. Kemadaratan itu, ini kaidah, setiap bentuk kemadaratan pada prinsipnya wajib dihindari dan dihilangkan. Ad-darar yuzal, ini salah satu kaidah fikih yang terkenal. Jadi gitu. Begitu juga bahwa al-munkaru, yang namanya kemungkaran, dan kemungkaran itu pasti kemadaratan. Setiap kemungkaran adalah kemadaratan. Al-munkaru yajibu ingkaruhu wa izalatuh wa taghyiruh. Kaidah dasarnya, jadi gitu. Kaidah dasarnya bahwa setiap kemungkaran yang ada yang terlihat itu wajib diingkari, wajib diupayakan untuk diubah, wajib diupayakan untuk dihilangkan. Ini kaidah normatif. Saya sambung dengan kaidah berikutnya. Walakin, jadi gitu. Izalatul darar. Izalatul darar. Menghilangkan sebuah kemadaratan, upaya menghilangkan sebuah kemadaratan, upaya menghindarkan sebuah kemadaratan, la yajuzu an tuaddiya ila husuli daran akhar mumathil atau akbar minhu. Perhatikan bahwa sebuah kemadaratan yang ingin kita hilangkan atau taghyir mungkar, ingkar mungkar atau taghyiruhu atau izalatuh. Jadi upaya mengingkari kemungkaran, mengubah sebuah kemungkaran, jadi gitu. Upaya menghilangkan sebuah kemungkaran, la yajuzu, jadi awla yatimmu, tidak boleh, jadi la yajuzu an yuaddiya atau tuaddiya ila husuli dararin au munkarin mumathilin au akbar minhu. Tidak boleh berpotensi berakibat terjadinya munculnya kemungkaran atau kemadaratan setara
atau yang lebih, bahkan lebih berat, lebih besar lagi dari kemadaratan atau kemungkaran yang ingin dihindarkan itu. Kalau dampak negatif itu lebih kecil, tidak masalah. Menghilangkan kemadaratan besar, masih ada efek samping kerugian kemadaratan, tapi skalanya lebih kecil, itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh adalah ketika upaya menghilangkan kemadaratan atau mengingkari serta mengubah sebuah kemungkaran itu berdampak negatif munculnya kemungkaran atau kemadaratan setara, berarti sama saja setara, atau bahkan yang lebih buruk lagi. Jadi gitu. Nah, dari sini maka kita dalam kaidah ini umumnya berlaku dalam konteks ini, menyikapi dalam konteks dakwah, mengingkari dan mengubah kemungkaran. Jadi ini dalam konteks mengingkari dan mengubah kemungkaran. Ini umumnya sangat penting sekali dalam konteks ini. Jadi, nah dasarnya bahwa kemungkaran itu kemadaratan, dan setiap kemungkaran adalah kemadaratan, itu wajib dihilangkan, wajib diupayakan untuk dihindarkan, wajib diupayakan untuk dihilangkan dan diubah itu hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Muslim dari sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sangat terkenal sekali, kita semuanya hafal, tapi banyak orang yang menyalahpahami hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat, mengetahui sebuah kemungkaran, dan itu pasti kemadaratan, sebuah kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, kesesatan, jadi kezaliman, kekufuran, kesyirikan, apapun, itu maka hendaklah dia perhatikan. Banyak kalangan, mungkin termasuk sebagian pendakwah, mubalik misalnya, itu membaca hadis ini terus menerjemahkan bahwa barang siapa melihat kemungkaran maka dia wajib mengingkarinya. Jadi pertama dengan tangannya, maksudnya kekuasaannya kalau bisa. Kalau tidak, hendaklah dia mengingkarinya dengan lisannya. Kalau tidak, mengingkarinya dengan hati. Perhatikan, hadis ini tidak mengatakan, bukan berisi perintah untuk mengingkari. Meskipun kita wajib mengingkari kemungkaran. Tapi hadis ini bukan berbicara tentang pengingkaran kemungkaran. Barang siapa di antara kamu yang melihat atau mengetahui satu kemungkaran, maka hendaklah dia falyughayyirhu, berusaha untuk mengubahnya. Beda mengingkari dengan mengubah. Meskipun pengingkaran ada di dalam upaya pengubahan. Karena mengapa orang mau mengubah sebuah kemungkaran? Tentu karena dia mengingkari. Tapi berbeda, di sini fokusnya bukan mengingkari. Jadi makanya akhirnya banyak praktek-praktek seseorang menyikapi kemungkaran yang penting mengingkari. Pokoknya saya sudah ingkari. Jadi nggak peduli bahwa langkahnya itu menimbulkan kemungkaran yang lebih buruk. Bahwa cara dia mengingkari kemungkaran itu tidak berorientasi untuk mengubah. Karena mungkin tidak ada di pikiran dia untuk mengubahnya. Karena kalau seseorang berpikir ketika menyikapi kemungkaran, terus berorientasi untuk mengubahnya, dia akan berpikir keras. Tidak asal jadi tidak asal spontan mengingkari begitu saja. Jadi gitu. Akan berpikir, mencari cara terbaik, mencari cara paling efektif. Karena fokusnya bagaimana kemungkaran ini saya ubah menjadi ma'ruf. Hilang kemungkarannya, digantikan dengan kema'rufan. Jadi gitu. Tapi karena banyak yang memahami ini dikiranya perintah untuk mengingkari, itu rata-rata kemudian tahu kemungkaran yang penting diingkari. Yang penting mengingkari. Meskipun dengan cara yang tidak hikmah. Meskipun dengan cara yang berakibat itu. Perintah saya kan bukan mengingkari, bahwa
kemungkaran itu hilang atau tidak hilang, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tuh Allah sudah. Jadi gitu. Kita katakan, iya. Tapi masalahnya bahwa kemungkaran ini lebih besar, bahkan terjadi fitnah. Lain yang lebih besar itu gara-gara caramu mengingkari yang tidak hikmah, yang tidak benar. Asal gitu. Jadi gitu. Dipikirnya itu. Di hadis ini tidak. Falyughayyirhu, hendaklah dia mengubahnya. Dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, kalau dia termasuk orang yang berkuasa, punya kekuasaan, dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, dengan nasihat, dengan wejangan, dibacakan ayat, hadis, seterusnya, disentuh hatinya, seterusnya. Tidak juga mampu itu dengan hati. Dengan hati pun tidak cukup hanya pengingkaran. Pengingkaran itu hanya salah satu bentuk pengingkaran dengan hati. Tapi kalau mengubah, tidak hanya mengingkari. Jadi ada 3 upaya mengubah kemungkaran dengan hati itu. Pertama, mengingkari dengan hati dan meyakini bahwa itu kemungkaran. Yang kedua adalah menyimpan niat dan tekad. Untuk sewaktu-waktu kalau mampu, dia akan berusaha untuk mengubah kemungkaran itu, imma dengan lesannya atau apalagi dengan kekuasaannya kalau dia sudah berkuasa misalnya gitu. Nah, yang ketiga, bagi orang yang mampunya hanya mengubah dengan hati, itu dengan doa. Ini mungkin evaluasi untuk kita semuanya. Jadi, apakah setiap kita mengetahui dan melihat kemungkaran yang tidak mampu kita ubah dengan tangan karena kita tidak punya kekuasaan, tidak juga mampu dengan lisan, apakah setiap kali kemungkaran yang tidak kita lakukan dengan 2 tahap atau 2 bentuk tadi mengubah kemungkaran, itu kita minimal melakukannya dengan berusaha mengubahnya dengan hati, yaitu dengan doa. Ya Allah, kemungkaran yang tadi saya lihat, ubahlah dengan caramu, ubahlah dengan engkau takdirkan orang yang mampu mengubahnya dan menghilangkannya. Jadi ternyata itu juga kita masih sering lalai. Insyaallah gitu. Baik. Nah, jadi konteksnya yang tadi kita sebutkan bahwa ini kaidah dasarnya bahwa betul bahwa setiap bentuk kemadaratan, kemungkaran itu harus diupayakan untuk dihilangkan, dihindarkan, diubah, tapi dengan syarat bahwa itu tidak menimbulkan, tidak mengakibatkan potensi kemadaratan dan kemungkaran yang setara atau apalagi yang lebih besar. Nah, di sini rata-rata makanya para ulama di situ ada yang mengungkapkan dalam konteks al-amr bil ma'ruf, dakwah amr bil ma'ruf nahi munkar itu ada ulama yang mengatakan liyakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf. Jadi hendaklah atau haruslah caramu melakukan amar bil ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf juga. Karena ada yang melakukan amar bil ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Ya tadi itu yang kita sebutkan bahwa jadi beramal bil ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Dengan cara yang tidak menghilangkan, tidak menghadirkan kema'rufan itu, tapi justru mengakibatkan kemungkaran. Ada. Jadi gitu. Nah itu. Jadi maka haruslah atau hendaklah, jadi caramu beramal bil ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf. Cara ma'ruf itu minimal, kalaupun tidak efektif menghadirkan kema'rufan yang diperintahkan atau yang didakwahkan, itu minimal tidak kontraproduktif. Itu bil ma'ruf itu ukurannya minimal, itu tidak kontraproduktif, tidak menimbulkan efek dampak negatif tertentu. Kalaupun tidak efektif menghadirkan kemakrufan yang diajakkan, itu setidaknya itu. Begitu juga walayakun amruka, jadi dan janganlah caramu walayakun nahyuka an munkarin atau taghyiru kali munkar, itu bimungkar. Bimungkarin mithlihi au akbar minhu. Jadi, dan janganlah caramu mengingkari kemungkaran atau mengubah kemungkaran itu
itu justru dengan cara yang mungkar, yang tidak ma'ruf, yang tidak baik. Buktinya tadi itu, cara mencegah, mengingkari, mencegah, dan menghilangkan kemungkaran, tidak berhasil atau tidak efektif menghilangkan kemungkaran itu, tapi justru malah menimbulkan kemungkaran tambahan, setara atau bahkan lebih besar lagi. Nah, di sini artinya bahwa betul kaidah dasarnya bahwa kemadaratan, kemungkaran harus kita upayakan untuk kita hilangkan dan kita ubah, tapi harus dengan cara yang ma'ruf, tidak dengan cara yang mungkar. Dan alat ukur bil ma'ruf yang tadi saya sebutkan adalah dengan cara andai pun tidak efektif betul-betul menghadirkan merealisir atau menghadirkan kemakrufan yang didakwahkan, atau tidak betul-betul menghilangkan kemadaratan atau menghilangkan kemungkaran yang diingkari atau yang diupayakan untuk diubah, minimal tidak menimbulkan kemadaratan atau kemungkaran setara atau bahkan lebih besar lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita itu tidak menemukan cara untuk menghilangkan sebuah kemadaratan atau mengingkari serta mengubah sebuah kemungkaran, jadi gitu, kecuali dengan cara yang itu berpotensi untuk menimbulkan kemadaratan dan kemungkaran serta fitnah yang mungkin lebih besar, maka di situ ya sudah, terpaksa kita diamkan, kita gunakan cara ketiga dalam taghyir al-munkar, yaitu taghyir bil qalb. Mengubah dengan hati, pertama mengingkari dengan hati, meyakini bahwa itu kemungkaran, itu penting. Yang kedua adalah berniat, memiliki azam, tekad untuk mengubah suatu saat pada saat mampu. Yang ketiga berdoa. Baik doa ini umum sifatnya, ya Allah, hilangkanlah kemungkaran itu, aku tidak mampu ya Allah. Ya Allah, ubahlah kemungkaran itu dengan kemakrufan. Atau secara khusus kita tahu ada orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan, sedang berupaya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Gitu. Itu dengan kita doakan. Doakan dia. Kita backup dia dengan doa. Ya Allah, berilah dia taufik. Jadi mudahkan urusannya. Jadi luluskan tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran itu, bisa seperti itu. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian upaya kita untuk menghilangkan sebuah kemadaratan atau kemungkaran itu tanpa kita tadi muazanatkan, tanpa kita pertimbangkan tentang efek dampak dan konsekuensinya, implikasinya, lalu kemudian kita lakukan apa yang menurut kita baik kita lakukan tanpa mempertimbangkan dampak. Salah satu yang harus dipertimbangkan dalam konteks fikul muazanat kan dampak. Jadi efek, dampak, risiko, konsekuensi itu penting sekali. Dan ini salah satu yang sangat penting, manfaat yang didapat oleh seseorang yang memiliki fikul muazanat itu adalah di samping dia serba perhitungan ketika melakukan pilihan-pilihan, tapi tidak berlebihan ya. Jadi terlalu milih-milih, akhirnya nggak milih sama sekali. Terlalu berlebihan nggak, hulu tidak, tapi proporsional, itu segala sesuatu tidak diambil keputusannya kecuali dengan pertimbangan, itu pertama. Jadi gitu. Terus kemudian yang kedua yang tadi kita sebutkan di antara manfaat atau ciri orang yang memiliki fikul muazanat itu selalu mempertimbangkan efek, dampak, risiko, konsekuensi dari sebuah pilihan. Jadi gitu. Kalau orang yang tidak memiliki fikul muazanat itu nggak mikir itu. Pokoknya apa yang menurut dia baik dilakukan, lakukan saja. Insya Allah gitu. Nah, dalam konteks ini ada beberapa contoh ya. Jadi beberapa contoh. Ini mungkin pernah saya sebutkan di forum ini juga di pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu tentang contoh dari kisah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
ketika beliau mencegah sekelompok murid beliau yang menyaksikan ini ada pasukan Tatar. Ini pasukan Tatar ini sudah Muslim, sudah Muslim, itu sedang mabuk-mabukan, sedang minum minuman keras dan mabuk mereka. Itu kan kemungkaran. Kaidah dasarnya diingkari dan diupayakan tidak ubah, dicegah. Jadi gitu, minimal diingkari. Nah, ini ada sekelompok muridnya Imam Ibnu Taimiyah menyaksikan itu, dan ini kemungkaran, sepakat semuanya diingkari. Terus mereka memutuskan akan berangkat, akan mendatangi sekelompok tentara atau pasukan Tatar yang sudah Muslim itu, yang sedang mabuk-mabukan, untuk diingkari. Ini kemungkaran. Tapi ketika mengetahui beberapa muridnya akan berangkat menemui sekelompok pasukan Tatar Muslim yang sedang mabuk-mabukan untuk mengingkari kemungkaran dan kemaksiatannya minum minuman yang memabukkan itu Imam Ibnu Taimiyah mencegah. Jangan lakukan itu. Loh, kok jangan? Ini kan kemungkaran, ini kan kemadaratan, ini kan keburukan, ini kan kemaksiatan. Mau diingkari dan mau diubah kok. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan jangan. Itu belum mengatakan jangan. Biarkan saja mereka. Tidak ada kondisi-kondisi itu kita terpaksa membiarkan. Dari sikap lahiriah ya, mungkin sikap batinnya kita tidak. Tetap harus kita ingkari secara lahir, kita berdoa, kita berazam gitu. Tapi secara lahiriah kita diamkan. Biarkan mereka. Mengapa Imam Taimiyah kok mengatakan itu? Karena kebiasaan pasukan Tatar itu kalau dalam kondisi siuman, dalam kondisi tidak mabuk, dalam kondisi waras itu dia malah akan melakukan kezaliman yang lebih dahsyat. Minum minuman keras, mabuk-mabukan itu kemaksiatan, tapi madaratnya hanya terhadap orang yang melakukannya. Merusak akalnya, merusak fisiknya. Tapi ketika dia tidak mabuk, itu biasa dia menjarah, biasa dia naudzubillah memperkosa, dia itu mencuri, mungkin malah membunuh. Jadi, sehingga di sini menurut Ibnu Taimiyah bahwa dia mabuk itu lebih ringan. Dengan mabuk akhirnya mungkin umat Islam atau rakyat masyarakat yang tadinya mungkin berpotensi menjadi korban kezaliman mereka itu akhirnya aman. Jadi gitu. Ya, tentu ini sementara sifatnya. Nah, itu contoh ya. Contoh misalnya. Jadi membandingkan antara kemadaratan membiarkan kemungkaran sekelompok orang minum khamr, minum ini itu. Jadi gitu. Jadi dengan kemadaratan ketika mereka dalam kondisi tidak mabuk itu biasanya sehingga dimungkinkan untuk melakukan kezaliman yang lebih dahsyat, sehingga itu nanti kemadaratnya lebih luas, insyaallah gitu. Baik, ini saya ada kisah sekian tahun yang lalu. Ya, saya dengar langsung ceritanya. Karena terjadi di sebuah kota kecil yang tidak jauh juga. Tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi ada seorang santri lah. Tapi ini bukan santri tetap ya. Jadi santri, kalau nggak salah mungkin santri Ramadan atau santri pada masa-masa liburan saja, bukan santri tetap di sebuah pesantren. Itu wallah alam, ya saking semangatnya begitu, sesuai dengan pemahaman yang dia miliki, itu dia melakukan perusakan terhadap makam seorang tokoh kiai di kota kecil itu, yang menurut pemahaman dia itu di situ biasanya ada praktek-praktek yang menurut pemahaman dia itu adalah kemungkaran. Jadi ada berbagai bentuk menurut pemahaman dia, berbagai bentuk kebid'ahan, mungkin sampai ke level barangkali menurut dia, sekali lagi menurut dia itu dianggap ini kesyirikan, itu dilakukan di makam itu. Kemudian yang dilakukan adalah dia merusak itu. Nah, akhirnya kemudian tersebar, begitu diketahui ada perusakan itu, lalu kemudian dicari tahu siapa yang melakukannya. Ini adalah seseorang yang nyantri meskipun tidak permanen di sebuah pesantren di kota itu.
Begitu itu tersebar di masyarakat, itu Masya Allah dari berbagai desa, berbagai kampung di sekitar kota kecil itu langsung datang berbondong dengan jalan kaki, dengan motor, dengan mungkin kendaraan apa itu ngeluruk pesantren itu dan hampir saja itu diserang dan dibakar. Jadi alhamdulillah syukur sudah terantisipasi dan kemudian segera ada apa itu pihak keamanan yang kemudian mengamankan itu. Nah, artinya seperti kita tidak ini, artinya bahwa di sini kita andaikan, kita tidak membahas tentang persepsi pemahaman si pemuda tadi itu yang melakukan perusakan, menurut dia kita tidak sedang bahas itu. Tapi kalau kita ini mengandaikan lah, andai saja bahwa betul di situ ada real, ini bukan kemungkaran yang mukhtalaf fihi, bukan sebuah kebid'ahan yang diperselisihkan, itu tidak benar. Jadi tapi fokus kita di sini seandainya kok betul-betul ada itu praktek kemungkaran atau praktek kebid'ahan di situ, apalagi sampai kesyirikan, seandainya, saya katakan seandainya, kita tidak masuk ke wilayah itu. Begitu. Itu panjang pembahasannya. Tapi seandainya kok itu, andai itu benar, itu cara dia dengan melakukan pengingkaran cara itu dengan merusak, jadi gitu. Ingin menghilangkan kemudaratan tapi dengan ada potensi apa itu, jadi resiko yang dahsyat. Naudzubillah kalau sampai kemudian seandainya kok aparat terlambat, itu pesantren apa dirusak dan kemudian naudzubillah dibakar, massa yang emosi dan marah, jadi gegara apa itu langkah aksi yang dilakukan oleh satu orang pemuda tadi itu kan lebih dahsyat lagi. Nah, artinya seperti ini penting. Itu andai. Jadi ini kita andai betul-betul memang kemungkaran di sana ada, kebid'ahan ada, kesyirikan ada. Apalagi kalau saat ini tidak, yaitu babnya kita tidak sering bahas itu. Yang jelas itu sekedar contoh saja, misalnya dalam konteks, nah ini perlu muwazanat seperti itu. Khususnya dalam konteks apa itu melakukan ingkar mungkar atau taghyir mungkar. Jadi betulkah kita mampu? Yang harus kita ukur itu kan tujuannya untuk mengtaghyir kan, bukan hanya mengingkari. Sekali lagi bahwa jangan pernah seseorang yang saking semangatnya melihat kemungkaran terus hanya berpikir ingin mengingkari. Betul ada perintah itu, tapi kita tidak boleh mengingkari pokoknya mengingkari pokok asal mengingkari. Rata-rata yang dalam menyikapi kemungkaran itu hanya berorientasi pada pokoknya mengingkari, asal mengingkari, itu pengingkarannya akan terjadi asal-asalan. Nggak ada di dalam Islam yang serba pokoknya asal gitu. Jadi asal-asal dan akhirnya kemudian terjadi implikasi dan konsekuensi serta risiko dampak negatif yang sangat dahsyat tidak diberi. Nggak mikir karena yang penting kan saya mengingkari, kewajiban saya mengingkari saja. Nggak benar. Kewajiban kita mentaghyir, mengubah. Ketika kita orientasi mentaghyir, mengubah, kita berpikir panjang. Mungkar ini hilang diganti dengan ma'ruf. Bukan sebuah kemungkaran kecil digantikan dengan kemungkaran lebih besar. Bukan kemungkaran A digantikan dengan kemungkaran dan fitnah yang jauh lebih dahsyat. Nah gitu. Taghyir gitu. Karena itu bukan taghyir. Terus kemudian ada contoh lain. Ini baru saya beberapa hari yang lalu itu, wallah alam di mana saya lupa, itu mendapatkan ini satu video di mana seorang ibu sepertinya tidak ditampakkan itu nangis sesenggukan, nangis masya Allah, kita dengarkan itu getir sekali dan itu kita sangat maklumi. Itu karena dia menyaksikan ini isi rumahnya, perabot rumahnya, wow, TV, segala macamnya di rumah itu dihancurkan oleh anak remajanya. Gegaranya apa? Gegaranya anaknya marah gara-gara gadgetnya yang biasa dipakai untuk main game atau apa itu dirampas ibunya. Ini kan bentuk taghyir bil yad, orang tua ke anak, mengubah kemungkaran anaknya, mungkin
berlebihan main game, atau mungkin anak ngerokok, atau apa seperti apa itu, orang tua dimungkinkan orang tua itu melakukan taghyir al-munkar biliat, dengan kekuasaan, karena dia orang tua punya kuasa. Jadi rokok itu dirampas, ditampel, atau diambil, dibuang, mungkin dia dijewer. Itu dengan kuasa. Jadi gitu. Termasuk tadi itu, gadget dirampas, apa bisa disembunyikan semuanya gitu. Nah, itu tadi kalau kita pakai fikih muwazanah, salah satu yang kita muwazanatnya adalah dampak. Kan tujuannya untuk menghilangkan kan. Jadi mengubah kondisi yang menurutnya mungkar, jadi gitu, hilang, digantikan dengan ma'ruf. Jadi yang benar itu kemungkaran hilang, kemadaratan hilang, digantikan ma'ruf. Jadi gitu. Tapi jangan sampai, dan itu harus dihitung betul. Jangan sampai ini nanti juga tidak hilang. Mungkin misalnya bahwa, ini ada anak merokok, kelihatan orang tuanya, dirampas rokoknya, diinjek, dibuang, terus anaknya mungkin naudzubillah ditempeleng atau mungkin dijewer. Saat itu mungkin dia tidak ngerokok. Betulkah nanti di belakang orang tuanya betul sudah tidak ngerokok? Jangan berpikir mengingkari saat itu. Mengubah anak itu dari ngerokok jadi tidak merokok. Betulkah dengan cara itu tepat? Seperti ini tadi, bahwa dengan merampas itu betulkah? Jadi tanpa mempertimbangkan bagaimana reaksi dan ini. Itu Masya Allah, berantakan. Rumah nggak tahu apa saja, mungkin TV, lemari, segala macam dihancurin, segala macam itu. Berantakan semuanya hanya gara-gara tadi itu. Ya oke, kita paham semuanya dan kita semuanya merasakan itu, tapi cara apa yang betul-betul bisa mentaghyir, mengubah dari kebiasaan buruk berlebihan main game misalnya, atau main gadget, jadi gitu, atau apa itu merokok atau apa yang lainnya segala macam, apalagi sampai minum segala macam itu. Betulkah dengan cara tertentu, dengan biliat tadi itu meskipun orang tua dimungkinkan menggunakan itu, punya kuasa, tapi betulkah itu betul-betul efektif di satu sisi dan tidak kontraproduktif? Nah, ini muwazanat ini. Salah satunya dengan mempertimbangkan dampak. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Baik, itu dan saya kira mungkin banyak ya dalam konteks ini, rata-rata dalam konteks dakwah, insya Allah begitu. Berikutnya, kaidah ketiga, itu ditolerir mengambil pilihan yang kemadaratannya ringan atau lebih ringan demi menghindari pilihan dengan kemudaratan yang berat atau lebih berat. Jadi tughtafar al-mafsadah as-saghirah, jadi gitu. As-saghirah awil sughra awil asghar. Jadi lidaf'i mafsadah akbar. Jadi ditolerir mengambil pilihan yang kemudaratannya ringan atau lebih ringan demi menghindari pilihan dengan kemudaratan yang berat atau lebih berat. Jadi ini artinya berarti kan di sini yang sudah tadi saya sebutkan, ini muwazanat di antara madarat dan madarat. Di antara mafsadat dan mafsadat. Di antara kerugian dan kerugian. Di antara yang buruk dan yang buruk. Di sini. Nah, insya Allah ini nanti kita, dan ini mungkin termasuk yang paling umum itu terjadi dalam menyikapi pilihan-pilihan politik. Jadi, mulai dari mungkin pilihan ketua RT, pilihan ketua RW, pilihan lurah, kepala desa, pilihan bahkan cari sekretaris desa, pilihan seterusnya sampai dalam pilkada memilih wali kota, bupati, gubernur, presiden, pilek, memilih jadi calon wakil kepala wakil rakyat dan seterusnya itu. Itu di mana umum sekali, banyak sekali rakyat masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan 2, 3, 4, 5
Apalagi pilihan satu-satunya lawannya bom kosong, kotak kosong. Itu pilihan yang ada itu buruk semuanya. Maldor semua kalau mau kita timbang dengan ukuran yang benar gitu. Nggak ada yang baik, nggak ada yang maslahat, nggak ada yang. Tapi tidak ada pilihan lain. Nah, itu bagaimana? Ini nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus di sesi tersendiri, insya Allah. Jadi, cuman saya cukup mengingatkan saja bahwa kadang ada yang berpikir ketika kita dihadapkan pada pilihan yang semuanya buruk, semua madarat, semuanya merusak. Itu dipikir bahwa dengan sementara kita tidak punya pilihan lain. Utamanya dalam pilihan paling politik. Itu ada yang kemudian berpikir bahwa udah kita nggak peduli, kita nggak ikut-ikutan, kita nggak milih siapapun di antara mereka. Dengan kemudian memilih abstain, golput, tidak memilih itu. Dipikirnya dengan itu adalah pilihan yang baik. Itu adalah pilihan. Dengan tidak memilih itu dipikirnya bahwa itu adalah pilihan yang baik, padahal tidak memilih itu juga pilihan. Yang juga ada efeknya, ada dampaknya, ada konsekuensi, ada risikonya. Yang juga bisa dinilai dengan bahwa ini benar atau salah. Ini pilihan yang lebih baik atau tidak. Nanti kita akan detailkan di sana. Jadi gitu. Tapi yang jelas kaidahnya bahwa kaidah yang ini saya sebutkan di sini, ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, sama seperti ketika kita dihadapkan pilihan-pilihan yang sama-sama baik, yang sama-sama maslahat, sama-sama baik. Tapi jadi gitu. Atau sama-sama madarat. Itu biasanya ya sudah, nggak milih. Misalnya kayak gitu. Atau kalau sama-sama maslahat, udah tanpa muwazanah, tanpa pertimbangan, kan maslahat semua. Udah ambil semana aja. Tanpa melakukan perbandingan dan pertimbangan. Jadi gitu. Pokoknya sudah. Ibaratnya mungkin milih itu dengan memejamkan mata. Kan baik semua kan? Nah, itu tidak benar begitu. Jadi dalam fikih muwazanah, orang yang memiliki fikih muwazanah itu juga dia tetap wajib. Meskipun pilihannya itu baik semua. A baik, B baik, C baik, D baik semuanya. Selama tingkat kebaikannya bisa dibedakan. Perhatikan, selama tingkat kebaikan bisa dibedakan, maka secara syar'i kita wajib melakukan pemilihan berdasarkan pertimbangan. Bukan asal, bukan dengan tutup mata. Misalnya bahwa betul ini A, B, C, D baik semua, tapi A baik, B lebih baik, C lebih baik lagi, D paling baik. Pilihan yang baik semuanya, tapi tingkat kebaikannya bisa dibedakan, secara syar'i seorang muslim terikat dan wajib untuk menentukan pilihan berdasarkan fikih muwazanah, tidak asal. Sebaliknya, begitu juga pada saat kita dihadapkan kepada para pilihan-pilihan A, B, C, D, ini buruk semuanya, madarat semuanya, merugikan semuanya, merusak semuanya. Ini hanya ditolerir. Dibolehkan untuk kita tidak memilih kalau seandainya keempat-empatnya itu tingkat dan level keburukannya sama. Cuman ini jarang terjadi. Yang umum itu memang sama-sama buruknya, tapi dengan tingkat keburukan, tingkat kemudaratan, tingkat potensi merusak yang masih bisa dibedakan. A buruk, B lebih buruk, C lebih buruk lagi, D paling buruk dan paling rusak. Ketika ini masih bisa ditertib, diberi peringkat tingkat keburukannya, secara syar'i seorang muslim tidak boleh untuk tidak memilih. Karena tidak memilih itu berarti secara tidak langsung dia telah memberikan suaranya kepada yang terburuk. Sehingga kewajiban dia wajib memilih, dan tentu yang wajib dia pilih adalah yang paling ringan,
keburukannya. Nanti insya Allah akan kita lebih detailkan dalam sesi khusus untuk poin ini. Lalu kemudian yang yang kaidah yang keempat itu adalah jadi tughtafar, ini bahasa Dr. Qadawi, tughtafar al-mafsadah al-muaqqatah lidaf'i al-mafsadah ad-daimah awil ba'idatil mada. Jadi ditolerir kita menerima atau mendiamkan sebuah kemadharatan yang bersifat temporal, sementara, begitu, demi untuk menghindarkan potensi kemadharatan dan kerugian serta kerusakan yang lebih lama jangkanya atau lebih jadi jauh ke depan. Itu kalau kita contohkan itu begini, misalnya saya ambil contoh di dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan umum, untuk menghasilkan para ahli profesional di berbagai bidang. Pendidikan untuk menghasilkan kafaah atau SDM muslim yang soleh, dokter, insinyur, tenaga pendidikan dengan semua levelnya, guru TK, pratika, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, untuk memiliki profesor-profesor yang membanggakan umat. Jadi gitu. Terus mungkin untuk menghasilkan profesional di bidang berbagai bidang yang lainnya. Jadi ekonom, politikus muslim. Jadi gitu. Terus kemudian mungkin pengacara untuk membela jadi mungkin termasuk untuk membela orang-orang yang terzalimi. Jadi gitu. Tapi yang adil, yang jujur, yang betul-betul memang membela keadilan dan niatnya bukan untuk memenangkan kliennya saja, tapi memang betul-betul ini itu. Nah, itu dibutuhkan. Itu salah satu syarat mutlak kalau umat ini ingin eksis, ingin kuat, harus punya semuanya itu. Contoh dokter misalnya bahwa, jadi fakta yang kita ini bahwa kita butuh dokter. Dokter laki-laki, dokter perempuan. Jadi gitu. Tentu banyak kemadharatan yang mungkin akan dilalui oleh seseorang ketika untuk menjadi dokter laki atau apalagi perempuan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tapi itu kebutuhan jangka panjang. Jadi gitu. Nah, sementara jalan dan sarana untuk umat Islam memiliki kafaat, memiliki potensi-potensi serta SDM-SDM profesional di berbagai bidang tadi itu, begitu. Yang dibutuhkan untuk umat ini betul-betul mandiri dan betul-betul tidak tergantung kepada yang lainnya, itu lembaga-lembaga yang mengproduk itu semuanya, lembaga pendidikannya kalau mau kita nilai dengan standar Islami murni, itu rata-rata tidak Islami. Rata-rata pendidikannya sekuler. Ambil sebagai contoh bahwa ini untuk mendapatkan orang pengacara muslim yang baik. Pendidikannya hukum yang pelajari, jadi gitu. Artinya tidak Islami, lingkungan pergaulan pendidikan yang banyak potensi pelanggaran, intinya banyak kemadharatan. Yang saya sering kadang saya sampaikan kepada para mahasiswa ketika kajian-kajian itu kalau kita murni menggunakan hukum syar'i normatif, teoritis, idealistis, telanjang, itu kalian belajar di perguruan tinggi di mana kalian belajar sekarang itu hukum syar'i asalnya haram. Sistem tidak Islami, sekuler, lingkungan itu juga sangat membahayakan pergaulan dan membahayakan potensi akhlak mahasiswa. Itu kalau seperti itu, kalau kita ukur dengan standar hukum syar'i normatif, teoritis, idealistis, itu nggak syar'i. Kalau nggak syar'i nggak boleh, berarti madharat.
Tapi kalau itu kita terapkan sehingga kita haramkan putra-putra kaum muslimin belajar di situ, kita tidak akan pernah punya insinyur muslim, dokter muslim, pengacara muslim, ahli pendidikan muslim. Dari mana kita akan? Nah, ini ada kemafsadahan yang temporal sifatnya sama pendidikan, tapi pendidikan Islam harus diimbangi. Jadi diberikan untuk kepentingan untuk menghindarkan kemadaratan yang jangkanya lebih panjang kalau seandainya umat Islam tidak memiliki potensi-potensi seperti itu. Ini contoh ya. Ini contoh saja misalnya begitu. Insyaallah. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi itu pernah di salah satu kitabnya menyebutkan misalnya contoh seseorang yang dalam tahapan pendidikannya untuk menjadi seorang ekonom, mungkin ahli di bidang perbankan, ya tentu arahnya untuk nanti dia bisa menjadi salah satu ekonom dan mungkin ahli perbankan muslim yang baik untuk merancang misalnya sistem ekonomi Islam seperti apa dan seterusnya. Tapi yang ada sementara ini dalam konteks pembelajaran dia harus melewati misalnya dengan cara kerja magang misalnya. Untuk sampai dia, dan magangnya itu di yang untuk tujuan seperti yang dia inginkan, hasil yang terbaik itu di bank-bank konvensional yang didasarkan pada sistem riba. Aslinya beliau sangat keras, sangat ketat, tidak boleh. Kalau seseorang bekerja di sana itu murni untuk sebagai sumber nafkah dia. Tapi ini yang masih dalam tahap pembelajaran, di mana dengan dia sangat perlu dan butuh. Jadi gitu. Untuk lebih jauh mengenal bagaimana sistem perbankan modern yang ada sekarang ini. Yaitu. Nah, itu untuk batas tertentu misalnya gitu beliau itu kan mafsadah kan, berarti dia seolah-olah mendukung itu. Tapi sementara barangkali berapa bulan atau setahun 2 tahun misalnya gitu, dengan itu dia dapat pengalaman dan itu nanti akan bermanfaat. Nah itu kemadaratan yang temporal sifatnya. Jadi gitu. Untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih jauh demi menghindari kemadaratan yang jangka panjang kalau umat Islam tidak pernah memiliki ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli perbankan yang baik, yang muslim, yang jujur. Cuman untuk dalam proses pembelajaran dan untuk dia memiliki pengalaman yang lebih luas, dia perlu melewati itu. Itu kemadaratan yang temporal sifatnya, itu insyaallah gitu. Baik. Lalu kemudian waktu kita sudah mau habis. Kaidah kelima yang saya ambil sebagai contoh di sini adalah yang juga jadi tughtafar atau tu'fa al-madarrah atau al-mafsadah al-khassah ad-dayiqah atau fi nitaqin dayiq itu daf'i mafsadatin ammah atau fi nitaqin wasi'. Jadi sebuah kemadaratan dengan ruang lingkup yang khusus, sempit dan terbatas, itu ditolerir. Bisa ditolerir demi menghindari kemadaratan dengan ruang lingkup yang umum dan luas. Contoh yang mungkin paling mudah itu adalah disyariatkannya jihad qitali. Jihad perang itu dengan angkat senjata. Itu kan ya kemadaratan. Dan yang mengalami kerugian langsung itu yang ikut berperang, para mujahidin. Jadi bisa berakibat mengalami luka, bahkan hilangnya nyawa, yang juga akan merugikan keluarganya tentunya. Itu kemadaratan. Padahal nyawa seorang muslim itu Masya Allah mahal sekali, disebutkan bahkan bisa lebih sakral dan lebih mahal daripada kesakralan Ka'bah. Jadi gitu. Tapi
demi menghindari kemudaratan yang lebih luas kalau tidak ada peperangan itu, yaitu bahwa dikalahkannya agama Allah, dikuasinya apa itu kaum muslimin oleh musuh-musuh. Jadi yang kemudian dipaksakan hukum mereka yang berlaku dalam kaum muslimin, itu kemudaratan yang jauh lebih besar. Jadi jauh lebih umum, jauh lebih luas itu. Nah, demi menghindari kemudaratan itu, maka kemudian ya diambil langkah yang berpotensi berakibat terjadinya kemudaratan yang berskala khusus, pribadi, personal, individu per individu jadi korban. Jadi gitu. Ya, konteks lain di sini adalah dalam perang kemerdekaan. Berapa korban individu-individu? Jadi yang jadi pahlawan, yang gugur sebagai pahlawan waktu itu. Tentu itu kerugian, tentu itu kemudaratan. Tapi itu dilakukan dan diambil demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, yaitu negara tetap berada di bawah kekuasaan penjajah. Demi meraih kemerdekaan, maka pengorbanan demi pengorbanan itu kemudaratan. Tapi itu skalanya lebih sempit, jadi skupnya lebih sempit dan lebih khusus. Itu. Kalau dihadapkan kepada kepentingan menghindari kemudaratan yang lebih besar, maka ini dikalahkan, ini dikorbankan. Dalam fikih jihad Qitali itu ada satu masalah atau satu qadhiyah yang dikenal dengan sebutan at-tatarrus fil qital. Apa at-tatarrus? At-tursu itu apa? Tameng. Maksudnya bahwa musuh orang-orang kafir yang berperang melawan mujahidin kaum muslimin, ini mereka sebelumnya sudah berhasil menangkap sejumlah kaum muslimin. Begitu terjadi perang lagi, umat Islam yang dalam tawanan itu dijadikan sebagai tameng, ditempatkan di barisan terdepan. Tujuannya agar supaya nanti begitu kaum muslimin mujahidin menyerang, itu nanti yang terkena menjadi korban pertama, serangan pertama adalah saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Nah, di sini dibahas nih, apa hukum kaum muslimin menyerang musuh di mana mereka bertameng dengan sejumlah umat Islam yang jadi tawanan. Yang ketika serangan dilakukan, jihad dilakukan, itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian jatuhnya korban sesama kaum muslimin itu. Jadi gitu. Nah, di sini dimuazanatkan. Ini kerugian bahwa terbunuhnya sejumlah melayangnya sejumlah nyawa kaum muslimin itu kerugian. Tapi kalau itu tidak dilakukan, jadi gitu. Kerugian yang mungkin ditimbulkan karena kekalahan kaum muslimin itu bisa lebih besar, lebih luas, jadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh dalam konteks kontemporer, mungkin contoh-contoh ya kita contoh semua kepentingan umum, kepentingan yang sifatnya lebih luas. Misalnya bahwa pembuatan jalan raya, pelebaran jalan, atau mungkin pembuatan dan pembangunan berbagai fasilitas yang ini untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih luas, lebih umum, itu sangat boleh jadi berdampak menimbulkan kerugian bagi individu tertentu. Ada yang rumahnya terpaksa digusur, jadi gitu, atau tanah yang terpaksa harus ini kan segala macam. Jadi tokonya, warungnya, segala macam gitu ada. Ini kita andaikan ya, kita tidak bicara dalam konteks real seperti apa. Jadi kita andaikan bahwa ini seorang pemimpin muslim yang adil atau seorang pemimpin yang adil, betul-betul memang betul itu, terus kemudian harus jadi membuat pelebaran jalan, meluruskan jalan, atau membuat jalan baru. Nerjang. Rumah-rumah, tanah-tanah, toko-toko yang jadi korban. Rugi mereka. Itu madarat. Tapi demi menghindarkan, kalau ini tidak dilakukan, itu kemudaratan lebih besar. Jadi banyak kemudaratan lebih besar terjadi. Nah, demi kemaslahatan lebih besar, demi menghindari kemudaratan lebih besar, itu maka kemudian kerugian-kerugian
yang bersifat personal, yang bersifat khusus, yang bersifat berskala lebih kecil itu terpaksa dikorbankan dan ditolerir, terpaksa dilakukan, mungkin sampai ke level harus dilakukan demi menghindarkan potensi kemadaratan dan kerugian yang jauh lebih besar. Insya Allah itu dan kaidah-kaidah yang lainnya mungkin nanti ada beberapa bagian yang tadi saya sebutkan dalam kaidah yang insya Allah nanti akan kita perjelas dalam, mungkin kita masih dalam tema tentang fikih muazanat ini, mungkin ada 2 atau 3 pertemuan, dan itu tema-tema yang kita pilih insya Allah yang bersifat contoh praktek. Jadi contoh praktek bagaimana kita menerapkan kaidah fikih muazanat dalam beberapa contoh yang nanti akan insya Allah akan kita sebutkan. Barakallahu fikum, itu kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahualam, kalau masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan atau ada ini. Ya, silakan. Ya, bentar. Ini pertanyaannya Ustadz, saya bacakan. Iya. Kita pahami manusia memiliki resources yang beragam. Bagaimana kita sebagai aktivis Islam menyikapinya dengan tepat dan benar, apalagi dihubungkan dengan al-haq, sesuatu yang jelas, Al-Baqarah 147, dan tidak terjebak terlalu humanis. Itu pertanyaan. Iya, kalau terkait dengan resources, mungkin nanti insya Allah akan ini ya, akan ada dalam salah satu tema yang nanti kita bahas insya Allah dalam untuk praktek fikih muazanat di satu sesi nanti insya Allah kita akan bahas muazanat yang salah satunya didasarkan kepada ini, salah satu didasarkan kepada yaitu tadi mungkin pada kesiapan, mungkin yang saya pahami terkait dengan perbedaan resources tadi itu mungkin lebih ke potensi kesiapan yang dimiliki. Misalnya bahwa ini ada 2 orang secara umum menghadapi kondisi yang sama atau mirip. Nah, secara umum mungkin kita katakan bahwa solusi untuk dia, pilihan untuk dia mungkin satu atau sama. Secara umum, kalau melihat dari kondisinya, dari situasinya, dari kondisi-kondisi eksternal yang ada. Tapi ketika ini dengan perbedaan resources, dengan perbedaan kesiapan, itu ternyata pilihan keduanya itu berbeda secara sangat ekstrim. Kalau kasusnya semua orang mengatakan ini sama atau mirip sekali. Tapi ternyata pilihan A, ini ada pilihan A, pilihan B. Dan pilihan A, B ini itu 2 pilihan yang ibaratnya di 2 kutub. Antara iya dan tidak. Jadi gitu, iya dan tidak. Nah, di sini salah satu yang wajib diukur selain yang tadi kita sebutkan, yang ada kaitannya dengan dampak, efek, resiko yang perlu dihitung dan ditimbang dalam fikih muazanat ketika seorang mau mengambil sebuah keputusan itu ada kaitannya erat dengan resources. Ada kaitan erat dengan kesiapan, dengan kemampuan seseorang. Jadi mengapa tadi dengan kondisi problem, dengan masalah yang sama atau mirip sekali, tapi kok keputusan yang lebih baik bagi si A itu kebalikan dari keputusan yang lebih baik atau pilihan yang lebih baik bagi si B. Itu faktor sebabnya karena kesiapan. Itu nanti kita akan contohkan. Jadi ada bahwa ini bagus sekali. Tapi bagus sekali itu kalau yang melakukannya si A. Jadi ketika kita katakan bahwa sebuah pilihan, jadi hidup ini itu penuh dengan pilihan-pilihan. Dan salah satu kaidah yang sangat penting dalam kita menentukan pilihan dalam hidup kita
pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, pilihan sekolah anak, pilihan ini itu. Itu adalah salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi dan menyikapi konsekuensi dari pilihan itu. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi milih A konsekuensinya ini, milih B konsekuensinya ini, milih C konsekuensinya. Nah, pilihan terbaik adalah pilihan di mana kita itu memiliki resources yang cukup, kesiapan yang cukup untuk menghadapi dan memenuhi konsekuensi dan risiko dari pilihan itu. Ya tadi, makanya dikatakan bahwa mungkin ada sebuah pilihan. Kita konsultasikan kepada 10 orang. 9 dari 10 itu sepakat sebaiknya kamu milih pilihan A. Secara objektif. Hanya 1. Atau jangan-jangan ke-10-nya sepakat pilihan A. Tapi ini adalah pilihan objektif. Saat seseorang harus mengambil pilihan itu faktor subjektif tidak mungkin dihindarkan. Dan justru faktor subjektif itu, ketika pilihan itu terkait dengan apa yang harus dia lakukan, jadi apa yang harus dilakukan, jadi gitu. Itu maka aspek atau faktor subjektivitas itu justru merupakan penentu fatwa terakhir. Betul, saya tahu bahwa itu lebih baik. Cuman saya justru tidak siap dengan konsekuensinya. Saya lebih siap dengan konsekuensi dari pendapat yang satu-satunya ini atau bahkan yang tidak dipilih oleh 10 orang tadi itu. Itu nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus dengan contoh kasus, misalnya dalam sebuah pernikahan di mana pernikahan itu tidak berjalan baik-baik saja, bahkan cenderung buruk, jadi gitu. Rata-rata mungkin di sini di posisi yang biasanya banyak konsultasi itu adalah kaum putri, para istri. Itu antara milih ini saya harus bertahan dalam keburukan atau saya harus cerai, yang juga banyak keburukannya di situ. Ini biasanya ketika kita memberikan jawaban itu, ini adalah pandangan-pandangan, pertimbangan-pertimbangan, membantu untuk menemukan aspek-aspek maslahat madarat dari masalah ini. Keputusan terakhir itu atau fatwa terakhir akhirnya betul bertahan atau cerai itu subjektif. Nggak boleh seorang ustadz langsung mematok begitu. Jadi memberikan tambahan terus kemudian serahkan. Dia lebih siap dengan konsekuensi pilihan bertahan atau cerai. Itu nanti insya Allah akan kita bahas agak lebih luas, itu di pertemuan khusus insya Allah. Baik, ya saya kurang tahu ya tadi contohnya lebih ke arah mana, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap dari yang tadi saya sampaikan. Insya Allah. Cukup insya Allah? Sudah tidak ada lagi, Ustaz. Baik, insya Allah kalau kita tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang bisa lebih diperjelas lagi dalam 2 atau 3 sesi berikutnya dalam fikih muwazanat ini dengan beberapa contoh penjelas. Mudah-mudahan bisa semakin memperjelas dan menjadi acuan serta panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi berbagai pilihan hidup dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam berbagai aspek kehidupan, dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa fikih muwazanat ini memang biasa dibahas oleh para ulama dalam konteks menentukan hukum syar'i, fatwa syar'i. Tentu itu domainnya para ulama ya. Nah, tapi fikih muwazanat ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita secara umum, secara individu, orang per orang. Jadi gitu, dalam jadi mulai dari seseorang misalnya bahwa memilih jodoh, jadi gitu, dalam memilih jodoh, dalam mungkin maslahat madarat dalam memilih jodoh,
maslahat madarat dalam apa itu mungkin dalam memilih tempat tinggal, maslahat madarat dalam memilih bidang pekerjaan, maslahat madarat dalam memilih apa itu sekolah anak. Jadi maslahat madarat dalam apa itu berbagai aspek kehidupan. Jadi di mana ketika pilihan-pilihan itu tidak dilakukan berdasarkan muwazanat yang tepat, pertimbangan yang matang, itu banyak sekali yang kemudian salah. Contoh misalnya maslahat madarat atau benar salah dalam memilih jodoh. Tidak terhitung jumlahnya kan. Seseorang yang berjodoh, akad itu dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Itu mulai dari yang ada yang bahkan baik yang laki atau yang perempuan, istri atau suami, itu menyadari bahwa ternyata dia telah salah pilih. Itu mungkin bahkan di malam pertama. Jadi, ternyata saya di hari pertama, di pekan pertama, di bulan pertama, atau di tahun pertama, atau setelah punya anak. Jadi gitu. Bahkan ada yang mengatakan, salah pilih setelah punya anak 6, kayak gitu. Ini tolong yang punya anak 6 jangan tersinggung, karena anak saya 6. Jadi, dan saya tidak salah pilih, insya Allah. Mungkin salah dalam menjalani barangkali apa itu ya, sadar banyak salah dalam menjalani pernikahan selama bertahun-tahun selama ini. Dan itu kesalahan utama di saya. Oke, jadi itu ada dan real ada yang sampai punya anak 6, 7, 8 itu dia mengatakan bahwa salah pilih. Jadi itu ada. Ya, terlepas itu memang apa dia ada-adakan atau memang, tapi yang real juga ada. Dia juga ada. Artinya berarti pada saat memilih awal waktu itu tidak melewati proses apa itu tadi muwazanat yang benar dan tepat. Jadi gitu. Artinya bahwa ini sangat penting untuk kehidupan kita dan ini salah satu wasilah atau sarana, salah perangkat yang membangun atau membentuk konstruksi pola pikir, pemikiran, pemahaman, dan juga pola sikap kita dalam hidup. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kita dihadapkan pada berbagai pilihan untuk kita memilih. Itu kalau kita betul-betul komit memiliki fikih muwazanat itu kita tidak berusaha gerusu, tidak asal, tidak pokoknya. Semua keputusan kita dasarkan pada pertimbangan maslahat madarat. Jadi gitu, tidak terburu-buru. Semua kita timbang efek, dampak, risiko, konsekuensi, tingkat kesiapan kita. Itu harapan kita dengan fikih muwazanat ini, seseorang memiliki tadi pola pikir itu bisa menjadi satu dalam pola pikir dia, pola sikap dia, dan kepribadian dia, insya Allah itu. Dan itu bahkan dalam keseharian itu ibu-ibu belanja ke pasar itu kadang milih tempe atau tahu juga perlu fikih muwazanat. Jadi pindang atau apa perlu fikih muwazanat. Baik, insya Allah itu kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.